Latro 2020 menjadi pramuka cerdas, aktif, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Halo kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Rohmat Budi Prasetyo, bisa dipanggil Kak Budi. Apa kabar kakak-kakak semua? Di sini saya akan memberikan materi mengenai sejarah pramuka dunia. Jadi di sini kita sifatnya belajar bersama ya kakak, karena saya sendiri juga masih merasa kurang ilmunya. Jadi kita belajar bersama. Semangat untuk latro yang pertama ini. Di sini kita akan belajar mengenai riwayat hidup Baden Powell. Baden Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith Baden Powell. Ayahnya bernama Powell adalah seorang profesor geografi di Universitas Oxford, dan di mana ayahnya ini meninggal ketika Stephenson ketika masih kecil. Kemudian dari kakaknya ia mendapat keterampilan latihan berenang, berkemah, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian Baden Powell juga memiliki pribadi atau sifat yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga ia disukai oleh banyak teman-temannya dan banyak orang lainnya. Kemudian jadi Baden Powell ini merupakan seorang tentara Inggris. Ia juga memiliki pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini kemudian ia tulis dalam buku yang berjudul Aids to Scouting, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris yang agar dapat melaksanakan tugas penyelidikan dengan baik. Kemudian pada tahun 1910 Baden Powell telah pensiun dari tentara dan dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Kemudian pada tahun 1912 Baden Powell menikah dengan seorang perempuan bernama Oval St. Claire Soames, dan dianugerahi 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Arthur Robert Peter Baden Powell, yang kedua Heather Grace Baden Powell, dan yang ketiga adalah Betty St. Claire Baden Powell. Kemudian beliau mendapatkan titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Kemudian di awal pada tahun 1908 Baden Powell menulis sebuah buku berupa pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan itu dibuat buku berjudul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lainnya, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912 dengan bantuan adiknya yang bernama Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Scouts, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922 beliau menerbitkan buku Rovering to Success, yang artinya mengembara menuju bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampan menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jamboree Dunia yang pertama di Olympia Hall. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara
Dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Kemudian Baden-Powell ini meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya. Oke, kita akan belajar tentang sejarah pramuka di Indonesia. Nah, seperti yang tadi di awal, bahwa dikatakan pencetus pertama kali gerakan kepanduan di dunia adalah Bapak Baden-Powell. Dia mencetus gerakan kepanduan di dunia, lalu masuk ke Indonesia itu melalui Belanda. Di Indonesia, Belanda masuk, kemudian didirikan organisasi dengan nama NIPV. NIPV itu Netherlands Indies Pathfinder Vereniging, yang sebelumnya namanya adalah Netherlands Pathfinders Organisasi, dan akhirnya namanya menjadi NIPV. Lalu pada tahun 1916 lahirlah organisasi baru, yaitu Javanese Pathfinder Organisasi, disusul kepanduan dari berbagai organisasi bergerakan lain seperti JJP, terus NATIPJ, terus HW, itu masuk pada tanggal 19 dibentuk pada tanggal 1916. Oke, lanjut. Pada tahun 1923 lahirlah gerakan-gerakan kepanduan yang baru. Di Bandung ada gerakan National Pathfinder Organisasi atau disingkat NPO. Lalu di Jakarta ada JIPO, yaitu Young Indonesia's Pathfinder Organisasi. Itu ada di Jakarta dan Bandung. Nah, itu kan pada tahun 1923 tuh. Lalu tidak bertahan lama. Pada tahun 1926 gerakan JIPO ini dan NPO ini melebur. Mereka melebur jadi satu. Nah, gerakannya diubah namanya menjadi Indonesia's National Pathfinder Organisasi atau INPO, begitu. Setelah itu tahun 1928 itu lahirlah kepanduan baru lagi, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. Persaudaraan Antara Pandu Indonesia disingkat menjadi PAPI. Itu berkembang di Indonesia, terus menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau disingkat BPPKI, seperti itu. Nah, kita lanjut pada tahun 1945. Tahu kan tahun 1945 adalah tahun kemerdekaan negara Indonesia. Nah, pada saat itu dilakukan Kongres Kesatuan Pandu yang dilaksanakan bertempat di Solo. Kongres itu kemudian melahirkan gerakan yang diberi nama Gerakan Pandu Rakyat Indonesia. Pada tahun 1951 ada gerakan yang bernama Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. IPINDO ini dicetuskan pada tahun 1953. Terus gerakan ini kan gerakan yang diciptakan di Indonesia tuh, Ikatan Pandu Indonesia. Lalu dinobatkan sebagai anggota kepanduan di dunia. Jadi IPINDO ini nih masuk di gerakan dunia seperti itu. Pada tahun 1961 Bapak Presiden berpidato dan mencetuskan akhirnya menetapkan seluruh kepanduan yang ada di Indonesia, dari yang pertama tadi NIPV, ada IPINDO, ada banyak deh pokoknya tadi gerakan-gerakan itu udah dilebur deh jadi satu, dan itu namanya menjadi Pramuka, Praja Muda Karana. Jadi dari tahun 1912 sampai tahun 1961 gerakan-gerakan yang muncul pertama kali lalu berganti nama, lalu dilebur, terus ada gerakan yang masuk ke dunia menjadi anggota Pandu Dunia, dan akhirnya pada tahun itu disahkan oleh Bapak Presiden menjadi Pramuka, dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 dinobatkan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Terima kasih.
Nah, sekian ya paham untuk materi sejarah pramuka di Indonesia. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan atau bisa cari-cari di Google atau dimanapun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka.